ini kita sudah melihat sunrise ya di pantai Pandanwangi tadi. Nah, terus selanjutnya hari ini kita cari kopian ya. Nah, ini ada warung di sekitar lintas selatan itu ada warung. Sebenarnya kita nyari-cari kok nggak ketemu, ternyata ada gitu ya. Udah kita mampir, kita coba ngopi di sini. Nah, pas pada waktu ngopi, terus saya sih lihat ini ada 2 kuda. Mikir saya kuda ini hanya untuk eh, ada untuk pacuan atau apa, saya pikir gitu. Ternyata teman menyampaikan bahwa ternyata kuda ini dipakai kalau ada acara-acara kegiatan istilahnya hajatan ya, ada acara hajatan. Nah, biasanya di sini kalau di Lumajang itu disebut pertunjukannya disebut jaran kencak. Nah, artinya jaran itu kuda, kalau kencak itu kalau tidak salah melompat tapi dengan beraturan gitu ya, dengan irama gitu ya, sehingga lompatannya itu, gerakannya itu atraktif dan bagus gitu. Nah, sebenarnya jaran kencak ini yang ada di Lumajang ini konon ya, ini sebenarnya ceritanya zaman dulu itu ada masyarakat yang kagum terhadap sosok Ranggalawe. Nah, dia itu sebenarnya seorang kesatria. Jadi dia kesatria yang memiliki kuda. Namanya kesatria, punya kuda, dia naik kuda. Nah, nama kudanya itu adalah Mila Ambara. Nah, jadi mereka ini sudah menyatu kalau ada perang atau apa kan itu ya, sehingga mereka tidak bisa terpisahkan. Nah, terus akhirnya masyarakat lokal itu menciptakan sebuah tarian jaran kencak. Nah, jaran kencak ini turun temurun ya, dilestarikan oleh masyarakat ya, sama masyarakat, sehingga sampai sekarang pun itu masih tradisi itu masih masih melekat di masyarakat. Nah, sebenarnya jaran kencak itu sebuah pertunjukan yang sangat digemari oleh masyarakat di sana, karena sebenarnya pertunjukan ini menyiratkan sebuah simbol status sosial di sana ya. Nah, kadang diadakan untuk acara-acara hajatan, dan kadang pun ini juga menunjukkan dari kemampuan dari yang punya hajat ya. Nah, kalau misalkan dari segi ekonomi dia memiliki kemampuan lebih, dia biasanya akan istilah menyewa pertunjukan ini. Jadi itu akan memakai kuda sangat banyak sekali. Karena kalau tidak salah, berdasarkan informasi dari teman, itu untuk satu kuda, dan kudanya itu dipakai perhiasan-perhiasan gitu ya, seperti yang teman-teman lihat ini. Ini ada beberapa orang yang mempersiapkan aksesor kuda ya. Nah, ini mereka lagi masukkan packing di dalam kotak gitu ya, untuk 2 kuda yang kita lihat tadi. Jadi untuk satu kuda itu dihargai kalau tidak salah itu 1 juta ya. Itu sudah termasuk semuanya. Dan ini juga ada yang pasang bulu meraknya ya. Jadi memang itulah tradisi yang ada di Lumajang. Jadi itu sih yang saya ketahui sedikit ya tadi, karena dari ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Nah, ini mereka sedang mempersiapkan segala sesuatunya untuk pertunjukan. Nah, kalau seandainya pesannya banyak, jadi yang punya hajatan itu akan menyewa di tempat lain. Jadi ini ada 2, di tempat lain mungkin ada 3. Nah, sehingga akhirnya terkumpul banyak. Nah, ini helmnya ya. Ini helmnya kudanya. Jadi ada helmnya itu. Jadi kudanya full aksesoris itu. Nah, ini adalah bentuk dari helmnya kuda. Kalau kalian mau pakai, asik kayaknya.
Jadi saya disuruh pakai kemarin ini, kurang ajar teman-teman ini. Nah, itu sih sekilas tentang budaya apa ya, jaran kencak ya, yang masih dilestarikan sampai sekarang. Nah, perjalanan dari tadi ngopi ya, mungkin 1 jaman kita ngopi. Jadi memang sudah agak lapar, 1 jam atau 2 jam gitu ya. Jadi kita kembali ke rumahnya teman ya. Jadi kita dilewatkan di jalur bukan jalur biasa ya. Ini jalur biasanya orang-orang ke kebun ya, ke kebun untuk apa ya? Untuk mengurus kebunnya ya. Jadi ada yang di sini ada pohon sengon, ada juga yang pisang, ada juga yang apa ya? Kates ya. Kates itu pepaya ya, pepaya. Nah, ini dilewatkan di sini asik gitu ya. Seger gitu kalau masuk sini gitu. Jadi seneng gitu lihat-lihat di sini gitu ya. Jadi perjalanannya menuju rumahnya itu tidak terlalu jauh. Cuma kita dilewatkan jalur yang tidak biasa kan itu. Kalau kita biasanya lewat jalur kota, nah ini dilewatkan jalur seperti ini ya, asik gitu ya. Kayak petualangan-petualangan gitu ya. Nah ini jalan-jalan ya. Asik, jadi beberapa ini punyanya penduduk yang ada di sekitar sini. Nah yang senangnya memang di sini ya, karena memang apa ya, ya asik gitu ya. Dan nanti katanya teman mau diajak ke kebun pepaya ya. Nah, sempat bilang teman sebenarnya pepayanya sudah dipanen sebelumnya itu. Ini tinggal sisa-sisa gitu, sisa-sisa dari pepayanya. Oh, enggak apa-apa wis. Saya bilang enggak apa-apa, senang aja lah itu. Senang aja kalau diajak gitu ya, apalagi gratis gitu. Ya, kita jalan terus ini ya. Cuma saya kalau lewat sini udah hafal gitu ya, kalau jalan yang biasa mungkin lumayan hafal. Kalau yang lewat jalur ini memang disengaja oleh teman karena kita tahu bahwa kita suka jalan-jalan di tempat yang kondisinya seger seperti ini. Jadi nyaman gitu ya. Nah, lewat jalan kecil-kecil ini. Nah, ini kita terus ya, nanti kita diajak ke kebun pepaya ya. Kalau kebun jeruknya masih belum apa ya? Jeruknya belum ini belum sudah berbuah tapi belum ini apa belum matang gitu. Jadi nggak ke sana. Kalau yang pepayanya mungkin ada beberapa yang sudah matang yang siap dipetik gitu ya. Sempat sih kan sama temen katanya disuruh bawa pulang gitu ya. Waduh ndak usah udah. Karena kan kita bawanya kesulitan kalau bawa apa pepaya dari Lumajang ke Malang. Kalau bawa ke Malang bisa itu apa pepayanya hancur gitu. Ya sudahlah, kita ndak usah, kita coba nikmatin di lokasinya sana saja. Nah, ini jalan terus. Nah, teman-teman diajak ke kebun pepaya, cuma ya ini pepayanya sudah ada yang dipanen, jadi pas kita datang ini apa sudah lumayan habis. Nah, ini cuma masih cari-cari, siapa tahu masih ada ya cili-cili cik pendel-pendel. Nah ini oh keren kan. Woi, dapat. Yuk kita lihat yang di sebelah sana. Wih, ini namanya kebun pepaya. Cuma oh nasi matang ya sebelah kono kok. Pocok ya. Ada yang sudah matang. Coba kita jalan lurus lagi ya. Oke teman-teman, ini kita jalan-jalan lihat pepaya. Ini kebun pepaya. Oke. Oke Pak. Sing jelas gak ngowo lo ya. Anda harus memahami tempat kita tidak memenuhi syarat. Gowo, ojo sing iku iki lho, ngene. Sing seret iki lho, lek kate gowo. Oh, iya. Nah, enggak menikmati sampean. Apa? Pepaya. Nyampe kono.
Dibungkus itu malah gak rusak malah. Iya malah rusak, kena anjlok-anjlok barang. Ini sampai kono kebun sampean niku. Yo marine telur batas itu kok kono lah ketok. Oh iya sih asik. Wah, ini kita menikmati pepaya. Lu gede-gede. Tapi ado. Ya ndelok ae gak apa-apa. Yuk kita lihat nanti. Kebun jeruk. Ini kebun pepaya. Oke, kita ini yang guys, ini cilik Pak ya? Gurung ya, ini yang masih kecil ya. Masih kecil dan masih anakan. Yang tadi remaja tadi ya. Remaja ini enakan ya. Oke, kita lanjut. Iya. Naga warna putih. Boleh tak minan iki kate tak cukup anu nih. Panen. Kene panen se anu wae se. Gawa ndak opo marine kuwi. Oke. Yuk. Wes. Marine potong dek kono. Awas sakit rine ya nggowone engko. Panen. Rio panen. Lah iki. Panen lagi. Panen. Iki matang kok ndak yo. Kayak delok adoe mat. Gurung ta? Burung ora ngabang yo. Bedone dudu teko adoe ya ta? Itu apa kurang abang? Apa ya? Ora apa wis sikat. Terserah wis. Kapan meneh? Bila sing putih tau aku, Bro. Aku bojoku gurung tahu asli sing putih. Aku golek sing putih wangel. Sampai Pak, kalau sing putih ya. Aduh Mas, tapi larang Mas. Gak apa-apa lek ono. Rego sekilone 20 apa piro ngono lho. Lah sing digowo sing ndi? Oh, wis lho. Iki ndi? Oh, marine. Iki Waduh. Panen. Ono rine yo. Lah mangkale iki. Wah, sing putih sing keren. Sing abang wis tuwa aku. Iki asine dadi iki iso tuku lho guys. Wis iki ae wis. Ya sak nemune lek gak. Sak nemune. Kene wis mari dipanen. Panen. Iki tak rine ta iki. Bibitan ya. Iya iki. Ya kalau bibitan. Beda ta bibitan mbek enggak? Ya ndak iku iso dadi tapi dari adekku kon njupuk ning ono oyote wis cepat. Oh, ono oyote. Oke teman-teman, ini kita sudah posisi perjalanan pulang ya. Jadi dari rumah teman ini tadi kita sudah waktunya pulang ya. Jadi setelah sholat Jumat teman-teman, terus akhirnya kita siang sekitar jam 2-an kita pulang ya. Nah ini kita posisinya perjalanan sudah di Lumajang ya, di Lumajang di daerah menuju ke Bromo. Nah ini perjalanannya kita sudah masuk hutan ini ya, jadi ini full hutan ya. Jadi memang kita awalnya melewati rumah-rumah penduduk, tapi setelah
rumah penduduk selesai, kita sudah masuk di hutan. Jadi betul-betul sepi gitu ya. Jadi lewat sini betul-betul sepi, dan beberapa tempat memang ada rambu-rambu dari di hutan ini bahwa hati-hati karena biasanya ada hewan yang ada di hutan. Nah, ya ini lumayan berkabut ya. Jadi kayaknya mau hujan gitu ya. Ini lumayan berkabut. Jadi saya sama teman cuma berdua aja kan itu ya. Nah, setelah tadi istirahat di tempat kopian, terus akhirnya kita berangkat. Nah, ini kita ngelewatin hutan. Nah, itu beberapa rambu-rambu ya. Jadi rambu-rambu karena memang ada beberapa belokan tajam ya, ada belokan tajam. Terus rambu-rambu tentang adanya satwa yang ada di sini. Jadi memang harus berhati-hati. Ya, semua sudah aspal ya, sudah jalannya sudah bagus, sudah enak kalau buat jalan misalnya dari Malang ke Lumajang ataupun sebaliknya dari Lumajang ke Malang. Nah, kalau kemarin kan kita berangkatnya kan dari Lumajang Dampit, Malang Dampit terus Lumajang. Nah, sekarang dari Lumajang lewat jalur Bromo, Ranupani, baru sampai nantinya ke Malang. Nah, ini full hutan ya, jadi berkabut bahasan ya. Jadi kayaknya hujan. Terus ini memang beberapa tidak saya lanjutkan karena ternyata hujan di jalan itu hujan ya. Jadi saya kayaknya harus berhenti gitu ya, berhenti karena masalahnya action cam saya tidak mendukung untuk kalau kena hujan ya basah gitu ya. Jadi saya berhenti, saya ganti aja dulu. Kondisi di Ranupani ini berkabut. Kita tadi sempat ke kafe bentar, jadi tunggu kayak hujan udah reda. Habis ngopi terus berangkat. Enggak. Setelah kita dari jalur hutan ya, tadi sempat saya berhenti, saya ganti action can-nya saya ambil ya, takutnya kalau basah. Terus akhirnya ini kita berhenti di kedai untuk minum ya, biar hangat karena memang tadi perjalanan yang di hutan tadi hujan, berkabut, jarak itu hanya cuma 5 meter ya. Jadi harus hati-hati sekali kan. Kalau takutnya kalau kita salah jalan, kalau karena jalurnya samping kanan kita tadi adalah ada jurangnya. Jadi kalau nggak hati-hati kita bisa jatuh sana. Nah, ini perjalanan kita lanjutkan karena hujannya sudah reda. Cuma ya gitu, teman nggak bawa sarung tangan, jadi kedinginan. Dari tangan itu memang sempat dingin sekali. Karena memang kita sudah di atas gunung kan gitu ya, di atas gunung, posisinya hujan dan dingin sekali. Padahal posisi ini kalau nggak salah ini sudah jam 3-an ya, jam 3, jam 4-an gitu kalau nggak salah. Nah, ini kabut tebal sekali itu, kabut tebal. Ini pun sudah selesai hujannya ya. Cuma ya masih ada rintik-rintik gerimis gitu ya. Jadi di perkampungannya penuh kabut gitu ya. Sehingga saya nggak dapatkan pemandangan yang bagus. Ini pun sampai perjalanan ke Jemplang kayaknya nggak dapat momen bagus itu karena sepertinya ini rata hujannya. Nah, ini seharusnya ini bisa dapat pemandangan bagus di sebelah kanan kita, cuma karena tertutup kabut jadi kita ya sudahlah kan itu, jadi kita nggak berhenti, jadi terakhir berhenti tadi di kafe untuk kita istirahat dan minum di sana gitu. Nah, ini dan sama sekali nggak dapat momen bagus gitu. Memang berharapnya sih pas berangkat itu sempat saya lihat dari Lumajang itu daerah Bromo kayaknya sudah mendung sekali gitu, sehingga saya kayaknya sih nggak dapat pemandangan yang bagus itu. Ternyata benar pas sampai sini sudah nggak dapat sudah. Tapi nggak apa-apa, nanti kapan-kapan mungkin saya akan datang lagi. Jadi ke sini, tapi nanti saya coba akan lebih pagi ya, karena kalau pagi itu lebih biasanya
momennya itu lebih bagus dan jarang hujan dan jarang berkabut gitu, jadi terang gitu ya, jadi enak gitu. Nah ini perjalanannya, aduh ternyata berkabut, jadi kalau ada kabutnya sih antara seneng dan tidak ya. Cuma kalau nggak senengnya nggak dapat apa ya, momen yang bagus gitu ya. Tidak apa-apa sudah, yang penting selamat sampai tujuan. Jadi kapan-kapan nanti kita akan review lagi tentang perjalanannya yang full dari Lumajang lewat jalur Bromo baru sampai ke Malang. Jadi ini hanya sekilas saja kan itu ya tentang perjalanan kita gitu ya. Yang kita dapatkan ya sampai ini aja kan itu. Memang momennya tidak terlalu bagus semuanya. Jadi mungkin sampai video ini saja ya teman-teman. Jadi kapan-kapan kita akan perlihatkan lagi video yang lebih bagus lagi, karena kondisinya tidak memungkinkan untuk mendapatkan apa ya istilahnya video yang bagus gitu ya. Ini aja action cam saya sudah kena air gitu ya, nempel gitu, jadi kayaknya enggak, kalau dilanjutkan kayaknya tidak bagus untuk perlengkapan saya. Jadi ya sudah, jadi mungkin kapan-kapan akan kita review lagi perjalanan yang ke Bromo lewat jalur Lumajang. Oke teman-teman, sampai di sini jangan lupa subscribe dan ikuti setiap perkembangan yang ada di Kota Malang dan sekitarnya. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan atau komentar silahkan langsung di komentar, nanti pasti akan saya jawab. Oke, bye-bye.